Karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasa akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki. Tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, mari kita mencoba menyimak video dari Kiai Haji Miftahul Akhyar berikut ini. Kalau saya sih tidak bela sana, tidak. Cuma kalau ketemu Habib sudah Habib. Yang penting panjenengan taqwallah, pasti tidak akan berubah. Orang takzim, cinta pada habaib, kan nilai takwanya sebetulnya yang bukan habibnya. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmu, ilmiah, ya, untuk menggali, ya, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasa akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat mudzakarah di situ, gimana ini Anda, terus dicari mencari, terus mencari, ketemu nanti. Sahabat muslim dimanapun berada, dari video tersebut betapa beliau memberikan jalan luas kepada penolak nasab Ba'alawi atau habaib Indonesia, tapi dengan ilmiah atau ilmu, dengan mencari berbagai macam kitab. Tentu ini merupakan suatu logika yang masuk akal sehat. Karena apa? Setiap masalah harus dijawab dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan caci maki. Sehingga tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah menunggu jawaban. Menunggu jawaban antitesis yang tidak cocok, silahkan argumennya dikeluarkan untuk membantah temuan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sampai hari ini belum ada itu yang berani menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal ini Kiai Haji Miftahul Akhyar dulu memberikan jalan untuk membuka ilmu pengetahuan, membuka kitab-kitab lama supaya diketemukan bagaimana sebenarnya nasab dari klan Ba'alawi atau habaib Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, lain dulu lain sekarang. Ini perubahan dari beliau yang mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar terakhir ini. Kita simak videonya berikut ini. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah lihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Sahabat muslim dimanapun berada, kalau dari video barusan ada potongan sedikit menolak ulama dunia, siapapun mufti dunia yang menyatakan bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah, ini saya tolak. Saya kira ini terlalu berlebihan di dalam menyikapinya. Tidak ada ulama seluruh dunia. Kalau ada kata-kata seluruh, berarti tidak ada pengecualian. Jadi tidak ada pengecualian. Nyatanya itu banyak ulama dunia yang menyatakan bahwa Ba'alawi atau Ba'alwi
ini adalah nasabnya tertolak sudah banyak. Jadi penyampaian Kiai Haji Miftahul Akhyar di poin pertama bahwa sekarang banyak tanda-tanda menolak kebenaran, bahwa seluruh ulama dunia menyatakan bahwa Alwi ini bersambung nasab kepada Rasulullah, saya tolak. Ini adalah masih belum bisa diterima karena kurang fokus di dalam menyampaikan suatu ungkapan. Sahabat muslim dimanapun berada, lantas di poin kedua dari yang disampaikan Kiai Haji Miftahul Akhyar adalah, lah sekarang PC-PCNU itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN-PCNU yang sudah mulai menolak ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. ingin membenahi PCNU Solo Raya yang sudah menolak habaib-habaib atau menolak berbagai hal yang bersumber dari habaib. Kalau menurut pandangan kami di sini, ini sudah bertolak belakang dari pernyataan atau penyampaian awal beliau. Beliau di pidato yang awal tadi mendukung ilmiah tentang nasab Ba'alawi atau Ba'alawi. Bagi kelompok yang ini, ya kalau tujuannya adalah penggalian ilmu, ilmiah, ya, untuk menggali, ya, karena ini dalam tataran ilmiah, mencari nasab, akhirnya buka kitab-kitab yang lama-lama, ya kan pasti ketemu kalau ilmiah. Tapi syaratnya jangan ada caci maki, jangan ada menjatuhkan. Kan bagus kalau nemu ini kok nasabnya menurut saya putus, datanglah ke dibuat mudzakarah di situ, gimana ini anak, terus dicari mencari, terus mencari, ketemu nanti. Namun belakangan ini akan membenahi PCNU yang sudah menolak Habib-Habib, yang dalam arti berarti Kiai Haji Miftahul Akhyar ini memberikan dukungan atau mendukung bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan dari Rasulullah SAW menurut Kiai Haji Miftahul Akhyar. Menurut pandangan kami, boleh, tidak masalah beliau punya pandangan bahwa klan Ba'alawi itu sambung nasab kepada Rasulullah, tapi sebaiknya permohonan dengan sehormat-hormatnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya seharusnya dijawab dengan dalil sesuai tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dijawab dengan dalil, tidak dengan su'udzon, tidak dengan su'udzon, tidak dengan husnudzon, tidak dengan su'udzon dan tidak dengan husnudzon. Tapi apa? Dengan dalil. Kalau su'udzon, mereka yang tidak mengakui Ba'alawi itu Wahabi, ada gitu. Ya saya kira tidak demikian. Kita jawab tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan jawaban dalil, sehingga untuk umat bisa dijadikan pegangan sampai ila yaumil qiyamah. Karena apa? Yang disampaikan dari tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah berdasarkan dalil dan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan tes DNA. Bagi yang memahami tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari permasalahan kitab nasab saja dan masalah tes DNA, ini merupakan suatu kebenaran. Nah, kalau ini suatu kebenaran lantas kita diperintah untuk tidak menerima kebenaran, ini tentunya kelompok Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak bisa menerima. Lah, ini fakta. Sedangkan yang disampaikan beliau itu cuma perkiraan, husnudzon atau su'udzon. Cuma su'udzon itu mereka yang tidak menerima Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, itu berarti mereka Wahabi. Ini kan su'udzon. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak dan sebagian daripada Syiah. Nah, jadi di dalam permasalahan ini, saya kira dari pidato yang disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar di poin kedua, ini adalah jauh dari menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sedangkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sifatnya terbuka.
Ini sudah final, secara kitab nasab tidak terjawab, secara tes DNA tidak terjawab. Ini kan suatu bukti yang akurat bahwa klan Ba'alawi ini putus nasab kepada Rasulullah. Lah kalau kita sudah tahu ini kebenaran, masa kita mau menolaknya? Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga ada satu pejuang yang kuat untuk melawan Kiai Iman. Lawanlah tesisnya. Tunjukkan kalau memang Ubaidillah tidak disebut di kitab abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak disebut, ada argumen yang masuk akal sehat. Dari 10 kitab ini, mulai dari abad ke-3 Hijriah, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 ini, kalau kita disuruh untuk menemukan nama Ubaidillah itu nggak ada. Nggak ada. Kalau ada, saya bilang ada. Kalau nggak ada, saya bilang tidak ada. Lantas ada tes DNA dari klan Ba'alawi yang sudah banyak diketahui, termasuk ya mohon maaf Najwa Shihab ini tidak masuk keturunan Rasulullah, bahkan mereka itu gennya adalah G, haplogrupnya atau Yahudi. Ini merupakan suatu bukti nyata secara akal sehat. Kalau kami maksudnya yang mengikuti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dilarang mengikuti ini, berarti akal kami merasa tidak sehat kalau untuk meninggalkan pendapat Kiai Iman, kecuali ada bantahan untuk tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang masuk logika akal sehat seperti yang disebutkan tadi di kitab nasab 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak disebutkan anak yang nomor 4 yaitu klan Ba'alawi atau Ubaidillah. Ini harus dijawab dulu. Tidak disebut karena apa dan lain sebagainya. Lantas ada tes DNA juga harus dijawab. Kenapa tidak masuk tes DNA? Kenapa tidak masuk? Semacam itu. Jadi kesimpulan dari pakar genetik kita, ada 4 pakar genetik di sini dan semuanya S3 doktor semua. Bahkan ada Bu Indrawati yang juga kepala lab, dan menyimpulkan bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup YDNAG batal secara ilmu pengetahuan sebagai garis lurus laki-laki ke Ahlul Bait Nabi SAW, baik dari Hasan maupun Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sahabat muslim dimanapun berada, ada juga dari yang disampaikan yang mulia Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu nanti pada akhirnya ulama-ulama kita, masyayikh kita akan diungkit-ungkit seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyid Al-Maliki akan diungkit-ungkit. Saya kira ini namanya su'udzon. Dan nanti pada gilirannya, ya masyayikh kita. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani sudah mulai digarap. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sudah clear, tidak ada masalah. Demikian pula Sayyid Alwi Al-Maliki sudah clear karena bukan dari nasab Ba'alawi. Macam itu. Seperti Ahmad bin Isa, makamnya aja ada 2, ada di Irak dan ada di Yaman. Semacam itu. Gus Rumel bersama Kiai Imad sepakat Ahmad bin Isa Al-Muhajir tidak pernah hijrah ke Yaman, sepakat. Lalu siapa yang ada di Yaman itu? Di sini banyak yang perlu dicari kebenarannya. Kalau Kiai Imad itu salah, bantah dengan ilmiah atau dengan hukum, laporkan secara resmi kepada kepolisian atau hukum Indonesia karena telah membuat tesis yang bertentangan dengan Habaib Indonesia. Robitoh Alawiyah sangat kuat. Nah, karena ini semua tidak bisa diatasi oleh Robitoh Alawiyah atau yang membantunya, maka masalah ini terus bergulir, memberikan pengertian kepada anak bangsa Indonesia bahwa klan Ba'alawi Habaib Indonesia sebenarnya putus, bukan keturunan Rasulullah SAW. Coba kita simak video Cak Nun berikut ini. Ternyata Cak Nun sejak 6 tahun yang lalu sudah membicarakan masalah ini. Di dalam riwayat sejarahnya kemudian dianggap mereka ini turunan Nabi.
Nah, ternyata ada dua Habib. Ada Habib yang orang lain di luar bangsanya Muhammad yang mencintai Muhammad. Ada juga pecinta Muhammad yang dari kalangan Muhammad sendiri yang kemudian secara khusus disebut Ahlul Bait. Itu teman sekalian. Nah, antara Ahlul Bait sama Habib ini menjadi rancu, tidak jelas. Ada Al-Atos, ada Al-Gembu, ada Al-Kohol, ada Al-macam-macam. Bahwasanya ya habaib itu memang tidak ada urusannya dengan Duriyah Rasul. Habaib itu adalah orang-orang dari Yaman yang mencintai Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah, bukan Duriyah Rasulullah. Sahabat muslim dimanapun berada, perlu dengan tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kita menyadari bahwa habaib Indonesia itu bukan keturunan Rasulullah, tapi keturunan Ba'alawi. Kalau keturunan Rasulullah itu adalah Sayyid dan Syarif, derajatnya atau pangkatnya atau sebutannya Sayyid dan Syarif. Dan apa ya, ada itu namanya siapa itu, Zulfikar siapa itu ya, kita tuh bukan Habib, kita tuh Sayyid. Apa bedanya Sayyid Syarif sama Habib? Sama aja ya, sama aja, cuman kebiasaannya yang muda-muda tuh biasa dipanggil Sayyid, kemudian setelah tua, setelah dewasa itu dipanggilnya Habib. Ya jelas beda dong, beda. Habib itu panggilan Habib mulai tahun berapa? Dari dulu Dzurriyyah Rasul itu Sayyid Syarif. Sayyid itu Rasul sendiri loh yang mengatakan Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid, bukan Habib. Mainlah sekali-sekali keliling Arab sana ya. Di sana, di seluruh belahan dunia Arab, seluruh Dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Bukan Habib Hasan, bukan Habib Husain. Nah, dengan demikian, bagi yang mengerti tentang semua ini mengenai kitab nasab yang dibahas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan juga yang dibahas oleh Dr. Sugeng dan yang lainnya tentang tes DNA, merupakan bukti akurat tentang batalnya nasab Ba'alawi habaib Indonesia, batal sebagai keturunan Rasulullah SAW. Karena batal bagi siapapun yang mengerti dan masih meyakini bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah, hukumnya haram. Sebab apa? Menasabkan orang yang bukan nasabnya, menasabkan orang yang bukan nasab Rasulullah, dianggap nasabnya Rasulullah, kalian akan bertanggung jawab kelak di akhirat. Semacam itu, makanya hukumnya haram. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.